ialah generasi emas, golden generation, yang pada tahapan pengembangan pendidikan di tahun 2025, 3 tahun dari sekarang, Indonesia ini sudah Indonesia cerdas. Hari ini Universitas Nias Darohani FKIP mengantar mahasiswanya di lapangan. Saya salah seorang tim dari koordinator pelaksanaan magang 1 periode 3 untuk tahun akademik ini, mengantar ada 9 orang mahasiswa dari FKIP yang masing-masing inisialnya, dan nanti saya minta berdiri. Cornelius Harefa, pendidikan ekonomi. Ini orangnya ganteng, udah mulai berkumis. Yang kedua, Iman Kasih Karunia Zega, bahasa Indonesia. Saya kira tadi barangnya perempuan karena ada kasihnya. Ya tidak apa-apa. Kemudian Lisaria Zaluhu, juga bahasa Indonesia. Nah, ini orangnya tinggi besar, bisa tahan pukul. Yang berikut Sherlyn Susanti Zaluhu, bahasa Inggris. Okay, thank you. Ini dari Inggris Raya. Lalu Berkat Iman Jaya Gia, BKM. Oh, dua, lihat rambutnya. Lalu Muni Adil Zedrate. Nah, tinggi semampai. Ya. Lalu Pak Azul Zega, teknik bangunan. Ini terampil pegang apa ini? Linggis, gergaji saja. Lalu Nobel Iman Setiawan Zega. Ini juga terampil pegang apa ini? Palu atau linggis? Palu. Dan yang terakhir Hezo Nalus Julfi Transisi Hulu. Ini pintar pegang apa ini? Banyak sekali kalau teknik. Ini bangunan. Pernah pukul paku? Pernah, sering. Baik. Dan saya sendiri Elisa Mansubuah yang sampai hari ini masih mengajar di FKIP di program studi bimbingan dan konseling. Masa kerja saya masih lama, masih 2,5 tahun lagi sampai di usia 65. Hari ini saya sudah 63 lebih, masih ganteng. Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru, kami datang ke sini tidak ada sesuatu yang kami tahu. Hanya kami mau mengetahui sesungguhnya menjadi guru itu seperti apa. Ada hal-hal yang perlu kami tahu lebih awal. Maka kegiatan yang kami lakukan awal ini ialah melakukan observasi. Jadi namanya orang yang baru melakukan observasi sungguh tidak mengerti apa yang ingin mau dia lihat. Jadi nanti kalau mata kami kemana-mana, maafkan kami, maklumi kami. Karena memang seperti itu, kami baru belajar mengobservasi. Membantu kami yang pertama ini kepada mahasiswa. Biasanya orang yang meminta itu tangannya di atas atau di bawah. Kecuali kalau kita berdoa ya, tangan kita selalu di atas. Oh, tak ada tak.
Tapi kalau kita meminta kepada sesama dalam hukum sosial, tangan kita selalu. Apa yang kamu harapkan itu sungguh-sungguh kamu miliki, ya, sungguh-sungguh kamu miliki. Pak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu kamu nanti didesain waktu kegiatan sudah ada di sini. Ada 3 kali pertemuan karena ada 3 topik yang mereka observasi. Tetapi melihat kondisi aktivitas sekolah kita sekarang, hal ini sungguh tidak memungkinkan. Oleh karena itu kami meminta kebijaksanaan. Mungkin ada hikmat yang boleh dilakukan. Misalnya, apakah anak-anak ini bisa selesai melakukan ini dalam masa 2 minggu? Karena juga aktivitas perkuliahan di universitas sekarang baru dimulai minggu kemarin, karena ruangan juga baru dibenahi sana sini. Oleh karena itu, jika ini boleh terjadi, saya minta nanti pada mahasiswa serius melakukan ini, serius, sungguh-sungguh serius. Nanti setelah kamu dapat data-data dari lapangan, diskusikan dengan dosen pembimbingmu di kampus, presentasikan data yang kurang, dikonsultasikan lagi, sehingga pertemuan mungkin bisa saja selesai dalam 3-4 kali atau 5 kali pertemuan. Mereka belum bisa apa-apa, ya, belum bisa apa-apa. Misalnya menyentuh pikiran anak-anak untuk belajar. Penguasaannya bagaimana. Jadi kami bersyukur sebenarnya dengan program saat ini ada magang 1 untuk observasi, ya, karena di sini adik-adik magang nanti mulai mengenal lingkungan, supaya nanti pada saat mengajar di magang 3 tidak lagi merasa canggung, ya, sudah terbiasa dengan lingkungan. Jadi di magang 1 ini ada observasi, ya, seperti yang dikatakan Bapak dosen tadi, rajin-rajinlah bertanya, ya, dan banyak belajar. Dari apa yang kita lihat, mari kita pelajari. Dan dari apa yang kita dengar, mari kita pelajari. Kalau ada kita yang kurang mengerti juga boleh ditanya. Ya, saya salah satu guru pamong jurusan PKN. Kebetulan ini Bapak Alfa yang saya pamongkan. Ya, saya suka kalau dia berdiskusi sama saya. Jadi kalaupun kami tidak ketemu di sini, kebetulan saya tinggal di Gunung Sitoli, dia bilang, "Ibu, bagaimana kalau saya datang ke rumah?" Boleh. Ya, karena semakin banyak kita berdiskusi, semakin banyak kita bertanya, semakin banyak kita berkomunikasi, kita akan semakin paham. Rahasia dari Bapak Ibu Guru Pamong sebenarnya itu gak sulit. Bapak Ibu Guru Pamong gak butuh apa-apa. Yang dibutuhkan adalah Bapak Ibu magang ini memberikan waktu untuk berkomunikasi, menjalin komunikasi yang baik. Ya, jangan nanti tiba-tiba nggak hadir, tidak ada kabar. Mungkin ini sedikit curahan hati Bapak Ibu Pamong juga, ya, karena ada sebelumnya juga seperti itu. Kita harapkan sebenarnya berapa orang yang datang saat ini, contoh ini 9 orang, ya, 9 orang. Kalau bisa sampai magang 3 nanti, 9 orang itu bisa lolos dengan baik, tidak ada kendala, tidak ada masalah. Ya, yang penting sebenarnya adalah komunikasi. Ya, dititip beberapa minggu ke depan. Dan tentu kalau ini titipan harus dijaga. Dan yang menjaga bukan hanya kami, tentu ini kita semua. Karena kita lebih besar daripada saya. Kalau hanya saya menjaga dengan beberapa orang kayaknya berat. Tetapi karena kita semua sama, maka saya yakin percaya apa yang menjadi impian, apa yang menjadi harapan kita akan bisa tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Guru, calon guru tidak memahami hal ini berat. Nah, apa yang seperti yang disampaikan Bapak dosen dari universitas tadi, adik-adik di sini ibarat kertas kosong, ya, kertas putih yang siap untuk digores. Yang menggoreskan itu bukan hanya pamong, ya,
Tapi adik-adik yang menggoreskan itu mau ke mana arahnya? Kompas hidupnya adalah terletak di tangan adik-adik semuanya. Maka bersyukurlah menjadi guru. Dan ke depan bukan hanya di lingkungan sekolah atau wadah sekolah kita dari guru. Melakukan hal yang benar tidak semua orang bisa terima, percaya. Dan kita harus, seorang guru, kita harus paham untuk menerangkan hal yang benar. Tidak semua orang setuju kalau kita melakukan hal yang benar, pasti banyak keberatan. Tapi guru wajib hal yang benar. Nah, tadi saya katakan bahwa ibarat kertas itu artinya siapkan lembaran khusus untuk diri adik-adik terutama. Ada pamong yang saya tidak katakan ya sudah cukup profesional dalam bidangnya, dan tentu di situ koordinasi. Kalau diam, memang kita tidak dapat apa-apa. Tapi kalau kita interaksi dengan pamong atau guru yang lain, justru di situ banyak ilmu. Tadi saya